Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Menyambung kajian kita surat Al-Furqan, surat yang ke-25, halaman 360, ayat yang keempat. Surat Al-Furqan, surat yang ke-25, halaman 360, masuk ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaru in hadza illa ifkun iftarah wa a'anahu 'alaihi qaumun akharun. Faqad ja'u zulman wa zura wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alaih bukratan wa asila. Qul anzalahu alladhi ya'lamu as-sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurar rahima. Sampai di situ. Dalam ayat yang lalu, setelah disebut dan dijelaskan setentangan masalah tauhid dan kemudian bantahan tolakan terhadap orang-orang yang menjadikan selain daripada Allah sebagai Tuhan-Tuhan yang layak pula disembah. Kemudian masuk sekarang tentang sikap orang-orang kafir, orang ingkar terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran yang beliau bacakan. Aqala alladziina kafaru, dan berkatalah orang-orang kafir itu. Mula-mulanya kafir di sini adalah orang Makkah, musyrikin Makkah, Quraisy Makkah, yang mereka orang Arab, ahli bahasa Arab, fasih bahasa Arab. Bahkan bahasa Arab mereka bahasa Arab yang tertinggi. Mereka berkata, in hada, tidaklah hada ini yang dimaksud ini adalah Quran yang dibaca Nabi, yang ketika itu belum dibukukan. Masih dicatat oleh sahabat-sahabat tertentu, ditulis, dicatat di atas daun atau kulit-kulit dan lain sebagainya. Jadi setiap Nabi menerima wahyu ada yang mencatat. Dan setiap beliau menyampaikan apa yang beliau terima kepada orang banyak, termasuk kepada tokoh-tokoh pimpinan orang kafir Quraisy. Lalu mereka mengatakan in hada. In hada, tidaklah ini. Ini apa? Ini Al-Quran yang dibaca Muhammad itu, melainkan ifkun. Ifkun, kebohongan besar. Asal kata ifkun adalah keterbalikan atau pemutarbalikan. Kebohongan atau kebohongan besar adalah pemutarbalikan fakta. Siapa saja yang memutarbalikkan fakta, bertolak belakang dengan hal yang sebenarnya, itu namanya ifk, berita
info yang disampaikannya mana? Ifkun. Maka mereka katakanlah bahwa Al-Quran yang dibaca Nabi itu ifkun, kebohongan besar, kata mereka. Ini berarti mereka membalikkan fakta yang sebenarnya. Al-Quran itu adalah hak, isinya kebenaran, bukan dongeng, bukan cerita, bukan karangan, bukan sihir, bukan syair, bukan cerita yang tidak ada sumber dan dasarnya. Lalu mereka tuduh ifkun, isinya adalah kebohongan besar. Tentu saja ini tuduhan yang tidak ada bukti sedikit pun. Iftarahu yang dikatakan iftarah, dibikin-bikin, dibuat-buat oleh Muhammad. Iftarahu, iftara, Muhammad ini membikin-bikin, mengarang-arang. Hu, dianya Al-Quran ini. Itu kebohongan, kebohongan besar yang dibuat-buat, yang dibikin-bikin, dianya oleh Muhammad. Itu tuduhan ke Nabi Muhammad. Wa a'anahu, a'ana, membantu, menolong. A'anahu, menolongnya, membantunya. Muhammad dalam menyusun kata-kata atau kalimat-kalimat, dibantu, ditolong oleh pihak lain. Itu tuduhan mereka berikutnya. Wa'anahu alaihi qaumun akharun. Muhammad ini ditolong, dibantu oleh kaumnya lain, di mana mereka menuduh ada beberapa orang Yahudi atau pendeta-pendeta yang membantu Nabi Muhammad mengarang-arang, membikin-bikin Al-Quran ini. Namanya a'anahu, atas membikin, membuatnya Al-Quran ini oleh qaumun akharun, kaum yang lain. Faqad ja'u, maka sungguh ja'u, mereka datang mengada-adakan suatu kezaliman, zulman dan zura, suatu dusta besar. Zulman, apa itu zulman? Zulman zalim. Zulman adalah maknanya meletakkan sesuatu, wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempat yang seharus semestinya, namanya zalim. Di sini kalamullah, firman Allah Ta'ala, sebagai petunjuk, sebagai pedoman. Lalu mereka tuduhkan ini adalah buatan karangan manusia, disebut dengan kezaliman. Kenapa disebut dengan kezaliman? Karena mereka telah meletakkan sesuatu tidak pada tempat yang semestinya. Quran itu kalamullah. Mereka tuduhkan ini adalah karangan manusia. Kenapa zalim namanya? Meletakkan sesuatu tidak pada tempat yang semestinya. Zalim dia. Bukan zalim dalam artian bahasa kita. Kalau zalim dalam bahasa kita, menganiaya orang, menganiaya orang, menyakiti orang, membuat orang sengsara menderita, zalim juga. Karena mestinya orang diselamatkan, dibela, ditolong, dibantu. Ini malahan dizalimi, disakiti. Zalim juga namanya.
Dan zur. Apa yang dikatakan zur? Zur adalah kedustaan, kebatilan, jauh daripada kebenaran. Maka jadilah dia, sungguh mereka ini telah datang membawa, menginformasikan, menyampaikan suatu kezaliman dan kebohongan besar. Itu kira-kira makna. Mari kita bikin suatu kesimpulan. Yang pertama, orang-orang kafir yang benci, yang anti, yang memusuhi Islam, mereka berusaha mencari berbagai macam dalih dan alasan untuk menolak kebenaran Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi. Bahkan mereka berusaha mencari-cari kelemahannya di sana sini, walaupun tidak akan pernah ada kelemahannya. Sebab siapapun yang menentang Al-Quran, mereka sendiri yang akan kalah. Itu makanya pasai mereka dibakar Quran itu. Kan berapa kali kita dengar orang-orang Barat, karena kebencian mereka kepada Islam, kepada Quran, mereka bakar di Eropa, di Amerika. Karena mereka tidak dapat lagi membantah, menentang. Jadi yang pertama, usaha orang kafir benci, yang antipati kepada Islam, mereka akan terus menentang, memusuhi, mencari-cari cara untuk melemahkan, menjelek-jelekkan, menghina. Bahkan sekarang kabarnya sudah beredar pula Quran ke orang Israel. Ini caranya. Kalau zaman Nabi Muhammad jelas-jelas mereka hadapkan ini ifkun. Yang kau sampaikan ini Muhammad ifkun, kebohongan besar. Ini yang kau sampaikan ini, yang kau karang-karang saja ya Muhammad. Engkau dibantu oleh pihak lain, karena mereka tahu Nabi Muhammad tidak pandai baca dan menulis. Jadi Nabi Muhammad itu dibantu oleh pihak lain, kira-kira begitu. Ini adalah zulman dan zura. Berarti sepanjang zaman perangai, sikap, tingkah orang-orang yang seperti ini sama saja, zulman, zura. Dia meletakkan sesuatu tidak pada tempat yang semestinya dan menuduh atau membawa suatu kebohongan besar namanya zur. Zur, perkataan. Perkataan yang mengandung kebatilan, ketidakbenaran, jauh daripada yang hak, namanya zur. Qauluz zur. Apa qauluz zur? Perkataan batil yang sangat jauh daripada kebenaran, namanya zur. Dua ini, zulman dan zura. Mereka telah datang membawa tuduhan-tuduhan zulman dan zura. Wa qalu, selanjutnya ayat kelima. Wa qalu, dan mereka juga berkata, asatir. Ini adalah asatir. Apa itu asatir? Asatir adalah dongeng, mitos. Cerita-cerita sesuatu dulu kala yang tidak ada dasarnya sama sekali. Kalau bahasa Arabnya dongeng-dongeng, usturah dongeng-dongeng. Di mana mereka dulu, kebiasaan mereka di zaman jahiliyah, mereka melakukan pembicaraan ketika masa-masa santai-santai, duduk-duduk, menghabis-habiskan waktu diisi dengan cerita-cerita. Kalau bahasanya otak-otak yang tidak ada ujung, tidak pangkanya, cukup tiap ulah. Cerita lapeh bakal ranse, kadang-kadang bohong, kadang-kadang mota, kadang-kadang malawak. Atau cerita-cerita siswa yang tidak jaleh, tanpa cerita. Ini namanya satir. Diterjemahkan di sini usturah itu terjemahnya dongeng.
Jadi mereka dengankan Al-Quran itu, mereka tuduh ini dongeng. Karena memang Al-Quran itu isinya sebagiannya cerita, kisah umat terdahulu. Ada kisah Nabi Nuh, Nabi Adam, kaum Ad, kaum Thamud, Madian dan seterusnya. Tentang Bani Israil dan seterusnya. Lalu mereka tuduhkan ini asatir. Dongeng-dongeng, mitos-mitos, cerita-cerita sisuk dulu kala yang Nabi saya pertanggungjawabkan. Ini kok cerita-cerita palaman otasi itu bahasa Arab. Itu yang masuk dengan asatir al-awwalin, orang-orang awal, sisuk dulu kala. Sisuk dulu kala. Iktatabaha yang dia minta agar dituliskan, karena memang Nabi Muhammad tidak pandai nulis. Tahu betul itu orang Quraisy, Nabi Muhammad tidak pandai nulis, tidak pandai membaca yang tertulis. Jadi ini Muhammad meminta supaya orang lain tuliskan dianya dongeng-dongeng ini. Apa itu iktatabaha? Ya, asal kata kataba, menulis. Upaya sungguh-sungguh untuk menulis sesuatu. Atau dengan cara menulis, menyuruh orang lain menulis. Saya tidak pandai menulis. Tidak pandai menulis. Tidak pandai membaca. Maka saya minta orang lain untuk menuliskan sesuatu. Menjadilah dia tulisan. Ini Muhammad, kan Muhammad apa dia tulis baca. Jadi apa yang disampaikannya ini, dongeng-dongeng sesuk dulu kala adalah iktatabah. Dia suruh orang lain untuk menuliskannya, mencatatkannya. Kan luar biasa tuduhannya. Kenapa begitu kata mereka? Ya Muhammad kan tidak pandai nulis, tidak pandai membaca. Lalu bagaimana? Makanya Muhammad bisa seperti ini. Ya, dia suruh orang lain menuliskannya. Entah siapa. Mencatatkannya. Namanya iktatabaha. Itu kembali kepada asatir, dongeng-dongeng. Jadi Muhammad menyuruh orang lain menuliskannya dongeng-dongeng ini. Fahiyat tumla alaih. Di mana dianya tumla. Tumla itu bahasa awak didiktekan, dibacakan lalu didiktekan. Nama imla. Kadang-kadang apa-apa ibu yang pernah sekolah di ibtidaiyah siswa namanya imla. Mendikte. Barangkali di SD, sekolah rakyat, dulu ada namanya pelajaran mendikte. Dibacakan oleh guru, didiktekan lalu kita tulis. Di sekolah ibtidaiyah namanya imla. Imla tumla. Dibacakan sesuatu untuk ditulis oleh orang lain. Saya seperti ini membaca sesuatu, misalnya sambil kertas, saya bacakan, tulis. Di mari kami di pesantren namanya imla. Dibaca oleh guru bahasa Arab, tuliskan. Mana yang pas, mana yang tepat, mana yang salah dalam menuliskan huruf-huruf Al-Quran dan hadis atau kitab, didiktekan. Misalnya sekarang saya bacakan ini. Wa qalu, mereka menulis qalu. Asatiru, ditulisnya asatiru. Al-awwalin tulis. Nanti diperiksa oleh guru apakah sudah betul tulisannya, ada yang tinggal, ada yang salah apa tidak. Namanya imla. Kalau tumla diimlakan. Itu tuduhan mereka adalah tumla alaihi, yang diimlakan, didiktekan. Atau bahasa kita dibacakan.
Dengan itu kepadanya nggak tanggung-tanggung pagi sore. Bukra atau wasila. Bukra pada waktu pagi dan asila pada waktu sore. Dari dua ayat tadi, 4 dan 5, nampak di kita bagaimana orang-orang yang anti kepada Islam dan sumber ajaran Islam yaitu Quran berusaha untuk mengacaukan, membuat ragu kaum muslimin tentang sumber ajaran mereka yaitu Quran. Akan terus seperti itu. Mereka inginkan Al-Quran itu bukan menjadi petunjuk, bukan menjadi sumber ajaran, bukan lagi Quran itu untuk menjadi tuntunan pedoman dalam kehidupan mereka. Bila perlu Quran itu, andaikan mereka ada juga pegang, baca-baca saja. Ini yang paling dikhawatirkan. Di akhir zaman nanti Quran itu hanya sekedar bahan bacaan dan hafalan. Saya tidak melemahkan semangat orang untuk menghafal, tidak. Tapi lama-lama kalau hanya Quran itu sebagai bacaan-bacaan tadarus dan hafalan-hafalan yang tidak dimengerti sama sekali isinya, maka umat Islam akan jauh daripada sumber Islam itu sendiri, walaupun di tangannya adalah petunjuknya, karena mereka tidak peduli lagi apa yang mereka baca. Khawatir seperti kaduan Nabi nanti ketemu, jangan-jangan Al-Quran ini menjadi mahjura, sesuatu yang diremehkan, dilecehkan saja isinya. Saya lihat dalam penjelasan para ulama ketika mereka menjelaskan surat Al-Furqan nanti, surat Al-Furqan ini juga ayat ke-30-nya, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, ayat 30 surat ini. Mahjura yang diabaikan, mahjura yang ditinggalkan, mahjura yang tidak dipedulikan, mahjura yang mereka tidak mengerti sama sekali. Ayat 30. Berkata Rasul, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadu, mereka menjadikan hadal Quran, Al-Quran ini mahjura, sesuatu yang diabaikan, tidak dipedulikan. Apanya? Isinya, petunjuk pedomannya, bimbingannya, arahannya, namanya mahjura. Antara lain ulama memahami, mereka baca, mereka hafal, tapi mereka tidak peduli dengan isinya dan tidak mau mentadabburinya. Afala yatadabbaruna al-Quran, tidak mau mentadabburinya. Dan tidak berapa umat Islam itu yang tertarik untuk mengetahui apa petunjuk-petunjuknya, perintahnya, larangannya, aturannya, ajarannya. Dan itu kenyataannya bisa kita lihat. Tidak peduli saja orang, namanya mahjur. Mahjur itu asal kata hijrah. Hijrah. Hijrah itu meninggalkan sesuatu. Meninggalkan sesuatu karena tidak suka, tidak senang, atau penyebab lain, hijrah namanya. Mahjur yang ditinggalkan. Al-Quran ditinggalkan. Apanya? Bukan Al-Qurannya. Isinya, petunjuknya, ajarannya, aturannya, syariat, pada itu sumber. Maka jadilah umat Islam tidak tahu dengan ajaran agamanya sendiri. Ini yang dikadukan Nabi dahulu. Inna qaumi, sesungguhnya kaumku, wahai Rabbku, ittakhadu, mereka mengambil dan menjadikan Al-Quran ini sesuatu mahjura.
yang ditinggalkan, yang dibiarkan, yang dilecehkan begitu saja, dan yang tidak dipedulikan sama sekali. Jangan sampai kita seperti yang lain juga. Mathalul ladina hummilut tawrat thumma lam yahmiluha kamathal himari yahmilu asfara. Surat Al-Jumu'ah. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepada mereka Alkitab untuk dijalankan isinya. Kan surat Al-Jumu'ah. Untuk dijalankan isinya, petunjuk-petunjuknya, pedoman-pedomannya. Surat Al-Jumu'ah, surat yang ke-62 ya. Di situ dijelaskan halaman 553, halaman 553 ayat yang kelima. Patut tersinggung besar kita ini. Ayat kelimanya halaman 553 surat ke-62, mathal, perumpamaan, alladzina, orang-orang yang hummilu, yang dibebankan, diberi amanah atau dipikulkan kepada mereka kitab Taurat untuk dijalankan isinya, petunjuk-petunjuknya. Namanya hummilu. Sebenarnya dibebankan, dikasih mereka beban, tanggung jawab, tugas untuk melaksanakan isi ajaran kitab Taurat itu. Tsumma lam yahmiluha, kemudian mereka tidak memikulnya. Ayat kelima ya. Tsumma kemudian lam yahmiluha. Al-Jumu'ah surat ke-62 halaman 553 ayat kelima. Tsumma kemudian lam yahmiluha, tidak mereka memikulnya, tidak mereka melaksanakan, mengerjakannya. Apa petunjuknya, pedomannya, isinya? Kama talil himar, sama seperti keledai, yahmilu asfara, yang memikul, yang membawa kitab-kitab besar. Asfar itu kitab-kitab besar. Di mana letak samanya? Sama-sama tidak berguna, sama-sama tidak bermanfaat. Wajah syabahnya itu sama-sama tidak berguna. Keledai itu dawa kudo baban. Kudo baban, bukan kudo-kudo yang kadang, kudo baban, ketek, tapi kuat, tangkeh. Kudo baban, pembawa baban, kuat. Kuda-kuda, keledai-keledai yang dibebankan kepadanya membawa asfar. Asfar itu kitab-kitab besar, bukan catatan-catatan, tapi kitab-kitab besar. Bagi keledai tidak ada untungnya, tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Apa yang dibawanya dia tidak tahu. Berarti kalau keledai disuruh membawa kitab, bagi keledai sama saja. Bahkan lebih bermanfaat baginya membawa rumput atau sagu. Disamakan dengan itu orang-orang Yahudi, Bani Israel, umat Nabi Musa, kepada mereka diturunkan kitab Taurat melalui Nabi Musa alaihissalam, agar kitab Taurat itu dijadikan sebagai pegangan, pedoman, tuntunan hidup, sama dengan Quran. Lalu tokoh-tokoh mereka, pemimpin-pemimpin mereka, apalagi kaum dan umat mereka, lam yahmiluha, tidak memikulnya. Artinya mereka tidak melaksanakan isinya. Ya, samalah dengan keledai. Sama dengan keledai. Kalau kita umat Islam juga begitu, Al-Quran itu hanyalah sekedar dibaca-baca, dibawa-bawa. Sekali lagi saya tidak mengecilkan, tidak menghina, bahkan suka dan senang anak-anak kita menghafal. Tapi kalau hanya sekedar membaca-baca, mencari fadilah dan menghafal-hafal, tidak akan pernah bisa mereka melaksanakan isinya, karena mereka tidak berusaha mengetahui isinya. Dia ini berbahasa Arab, Qur'anan Arabiyan,
harus dipelajari isinya karena dia petunjuk. Tidak akan mungkin kita melaksanakan petunjuk Islam itu kalau tidak tahu kita dengan sumbernya. Ini yang disukai oleh orang kafir agar kita terjauh daripada petunjuk hidup kita, Al-Quran. Bersyukur kita setiap tahun orang ada khatam kaji khatam Quran. Tanda anak sudah pandai membaca, bukan tamat Al-Quran. Kalau dulu dakwah khatam kaji ku memang tamat Al-Quran. Namanya khatam gitu. Pak ya. Khatam baca Quran tu. Saja daripada alif lam mim lah khatam. Khatam mengerti dan dibaca. Jalih tajwidnya. Baru di khatam. Kalau kini nampaknya tidak khatam dah. Hanya untuk namanya. Lepas ni nak baca lah. Entah lepas ni ikra ya. Ikra. Khatam namanya. Jadi intinya begitu. Kalau hanya sekadar itu Al-Quran diturunkan, barangkali Nabi Muhammad tidak akan dimusuhi. Diteror, diintimidasi. Pengikut beliau tidak akan disakiti, dibunuh, diperangi. Kalau hanya untuk baca-baca. Dikehendakkan untuk dijalankan. Nah, orang kafir di dunia inginkan kita jangan Quran ini menjadi petunjuk. Pedoman hidup. Makanya saya himbau melalui kajian ini, pelajarilah Quran. Dia pedoman kita, dia petunjuk kita, tuntunan kita. Pelajarilah. Tidak mau dengan saya, tidak usah. Pokoknya jangan sampai tidak mempelajari isinya. Cari guru yang tamat profesor apa, cari sajalah. Yang penting jangan sampai tidak mengetahui isinya. Karena kita kena. Kenanya apa? Ketika ditanya nanti di akhirat. Atau kita telah termasuk orang yang dikadukan Nabi. Kaumku, umatku menjadikan Quran ini sesuatu yang tidak dipedulikan isinya. Dilecehkan, ditinggalkan pedoman dan petunjuk. Mereka hanya baca-baca saja. Kena kita nanti. Jadi himbauan saya, bapak-bapak, ibu-ibu, teruslah. Tamatkanlah mempelajari. Menjalankannya, kita usahakan menjalankan. Mana yang bisa dijalankan. Saya usaha, sekuat tenaga, dijalankan isinya. Mana yang tidak, kita usahakan. Penting kita mempelajari ini. Karena yang didakwahkan Nabi kan Al-Quran. Yang didakwahkan Nabi, yang dibacakan Nabi, Quran. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Beri peringatan mereka tu ya Muhammad dengan Al-Quran ini. Quran. Juru-juru dakwah, para mubali, para ustaz, para apa saja, mereka sebenarnya harus Al-Quran ini yang mereka baca lalu sampaikan. Bukan ceritanya yang banyak, bukan ceramahnya yang banyak, Al-Quran ini. Al-Quran baca, jelaskan, terangkan isi, maksud dan kesimpulan kepada orang supaya orang tahu petunjuknya. Kan itu yang dibaca Nabi kan. Barangkali kalau kami tukang ceramah, tukang kaji, atau dipanggil orang ustaz atau ngobali apalah namanya. Kalau tidak begitu, lalu apa yang disampaikan? Maka setiap mubali saya ustaz, awalilah ceramah kaji itu dengan baca Quran ini, bukan dibaca Quran oleh anak-anak. Tak. Kita membaca Quran lalu sebutkan, jelaskan artinya, sumbernya, dalil apa, kitab-kitabnya apa, lalu apa poin-poin petunjuknya sudah. Nanti kalau mau selang-seling juga kita selang-seling saja, mau diselang-seling dengan cerita-cerita selang, tapi jangan itu yang fokusnya. Yang namanya ta'lim memang begitu. Jadi itu yang kita garis bawahi. Dan orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani atau siapa saja sangat senang dan suka kita
Kita hanya sekedar membaca-baca saja. Dan tidak mau dan tidak tertarik dengan petunjuknya, isinya. Barangkali kenyataannya memang begitu di tengah-tengah masyarakat. Mereka tidak mau. Juz amma sajalah. Alangkah baiknya juz amma yang setiap hari kita dengar. Dipelajari isinya. Kan untuk pedoman. Itu poin yang pertama yang saya garis bawahi. Kembali kita kepada surah Al-Furqan tadi, bahwa kenapa mereka tuduh pertama Al-Quran ini adalah bohong. Yang kedua, inilah karangan Muhammad, dibantu dia oleh pihak lain. Yang ketiga, isinya cerita-cerita, dongeng-dongeng, mitos-mitos, kabar-kabar yang nak jaleh jampang kano, cerita-cerita dongeng orang sesuatu. Yang keempat, mereka tudingkan iko Muhammad minta tuliskan kepada orang lain. Ini cerita. Atau didiktekan pihak lain. Itu kan upaya mereka menumbuhkan keraguan, ketidakpercayaan tentang isi Al-Quran. Itu upaya mereka. Kalau dalam surat lain dikatakan waqala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Surat Fussilat surat ke-41 ayat 26 berkata orang-orang kafir, la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan kalian dengarkan Al-Quran ini. Fussilat atau Hamim Sajadah surat ke-41 ayat 26. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Berkata tokoh-tokoh kafirin itu, pemimpin-pemimpin musyrikin itu, kepada anggota-anggota mereka, kepada kaum mereka, la tasma'u, jangan kalian dengarkan Muhammad ketika dia baca Quran atau ketika dia menyampaikan sesuatu, jangan dengarkan. Halaman 479 ayat 26. Halaman 479 ayat 26 surat Fussilat. Waqala alladziina kafaru, dan berkata orang-orang kafir, la tasma'u, jangan kalian mendengarkan lihadal Quran, bacaan Al-Quran ini yang dibacakan oleh Muhammad. Ingat, Al-Quran ketika itu belum lagi berbentuk mushaf. Cuman wahyu yang diterima Nabi langsung beliau sampaikan Quran banyak. Beliau ingatkan, beliau ulang-ulang membacakannya kepada orang lain. Karena mereka orang Arab, tahulah bahasa Arab. Kata tokoh-tokoh mereka, jangan dengarkan Muhammad membaca-baca itu. Nanti kalian terpengaruh. Isinya dongeng. Isinya kebohongan, kebatilan. Itu ajaran pendeta-pendeta yang dituliskan untuk disampaikan Muhammad. Kenapa mereka bilang begitu? Ketakutan mereka, kalau didengarkan Nabi membaca Quran nanti terpengaruh. Kenapa mereka tuduh Quran itu sihir? Karena Quran itu menyihir, membuat orang terpesona dan terkagum-kagum. Kabarnya konon mereka yang melarang kaum mereka untuk mendengarkan Quran itu, tokoh-tokoh Quraisy, diam-diam mereka mendengarkan Nabi membaca Quran karena kagum dengan isi bahasanya, dengan susunannya. Mereka ahli sastra. Setiap tahunnya mereka adakan perlombaan di pasar Ukas Quraisy, menulis puisi-puisi
Siapa puisi yang terbaik digantungkan ini Ka'bah itu suatu kemuliaan. Jadi mereka terpesona dengan Al-Quran. Makanya mereka larang orang mendengarkan Al-Quran. Kalau didengar oleh mereka Al-Quran, nanti mereka takut, tersihir katanya. Jadi kata mereka, la tasma'u, jangan dengarkan Al-Quran yang dibaca Muhammad itu. Walghaw, bila perlu bikin laga. Apa juga gaduh, hiruk pikuk. La'allakum taghlibun, agar supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Bikin gaduh, bikin hiru, agar orang jangan konsentrasi mendengar Al-Quran, agar terganggu pikiran mereka. Bikin kekacauan, agar mereka jangan mendengarkannya. Ketika Muhammad membacakan, bikin kegaduhan, sehingga orang tidak fokus atau tidak terang-terang. Ya, barangkali kalau ada orang mengaji heboh-heboh, orang mendengar pengaji itu agak mirip begitu barangkali. Orang ngajinya bikin heboh, ibunya masih kare-kare atau hiruan atau mau tanya. Ndak orang itu tapi agak mirip. Itu je mereka apa? Jangan sampai Al-Quran itu didengar. Kalau kita serang, jangan Al-Quran itu sampai dipelajari. Karena ada pedoman. Ini kalau kita ambil intipati surat Al-Furqan ayat 45 tadi. Mereka tuduh ini, mereka katakan begini, mereka bikin-bikin alasan begini, intinya sama. Agar orang-orang jangan membaca, mempelajari, melaksanakan tuntunan, pedoman, petunjuk Al-Quran. Padahal Al-Quran itu bahasa kita sekarangnya ini dua pusaka. Salah satu dua pusaka yang ditinggalkan Nabi, siapa yang berpegang kepadanya tidak akan sesat selama-lamanya adalah Al-Quran dan Sunnah. Pusaka. Kalau kita berpegang, bukan dipegang. Kalau dipegang, pegang-pegang orang mah. Pegang-pegang aja. Tapi berpegang apa? Jika orang-orang melaksanakan petunjuknya, pedomannya, bimbingannya, arahannya, lan tadillu abada, mereka tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Tapi kenyataannya orang hanya memegang-megang Al-Quran untuk dibaca, cari pahala, tamat, ulang lagi, tidak semangat untuk mengetahui isinya. Syukur kita ada kemauan, ada keinginan untuk itu. Kalau tidak nanti akan ditanya di akhirat, susah juga kita menjawabnya. Jangan sampai Al-Quran itu menjadi hujah, pendebat pembantah kita nanti di akhirat. Hendaknya Al-Quran itu menjadi pemberi syafaat, penolong, pembantu kita nanti di akhirat. Nah, karena hari sudah siang ini, kita garis bawahi kaji kita sesubuh ini, bahwa jangan sampai kita terpengaruh, terlena hanya dengan sekedar membaca, menendangkan, mengiramakan, atau sedikit hafal kemudian kagum kepada orang hafal, cuma tidak pernah berusaha untuk mendalami. Satu kali lagi saya minta maaf, bukan melecehkan orang menghafal. Orang menghafal luar biasa, luar biasa. Tapi dia tidak boleh berhenti. Kalau anak-anak barangkali awal yang bagus, mereka hafal, taruhlah mempertajam ingatan atau begini-begini. Cuman Al-Quran ini tujuan utamanya adalah untuk hudan. Dibaca, dihafal, dipelajari, dilaksanakan, diajarkan. 5 tingkatan. Dibaca, oke. Dihafal, dipelajari, diamalkan, disebar, luaskan, baru klop dia. Semoga kita termasuk kepada orang yang 5 itu.
Dibaca ada, dihafal ada, dipelajari ada, diamalkan ada, lalu disebarluaskan. Amin. Sekian kaji kita. Semoga berfaedah dan manfaat untuk saya terutama, dan ajarkan kita untuk kita yang mendengarkan. Jangan berhenti mempelajari Al-Quran, berusaha untuk mengamalkan. Tidak mau dengan guru ini, cari guru lain. Tidak mau dengan guru itu, cari yang lain. Yang penting jangan berhenti. Jangan sampai ketidaksukaan kita kepada guru atau ustadz atau orang alim sampai tidak belajar isi Al-Quran. Cari yang lain. Sebanyak kurang mengalih ke tinggi, tidak ketujuh naik kau, cari galih yang lain. Yang penting jangan sampai tidak membalik galih. Kira itu jiwa. Sekian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.